Pemirsa, sebelumnya dikabarkan penangkapan tersangka teroris yang merupakan karyawan PT KAI ternyata adalah pendukung ISIS dan kerap melakukan provokasi di media sosial. Tersangka ini berencana menyerang Makobrimob. Karopenmas Polri dan Densus 88 Anti Teror menjelaskan tersangka teroris DE merupakan pendukung jaringan teroris ISIS. Selain itu, DE juga aktif melakukan propaganda di media sosial. Tim Densus juga menggeledah rumah tersangka teroris yang berada di Bandung, Jawa Barat. Total sebanyak 16 senjata api ditemukan, 11 senjata laras pendek, dan 5 sisanya adalah senjata laras panjang. Selain itu, Polri juga mengamankan sejumlah magazin dan amunisinya. Ada 16 pucuk senjata, 11 laras pendek dan 5 laras panjang ya. Jadi saya ulangi, ada senjata yang rakitan dan ada yang senjata yang pabrik ya. Kemudian selain 16 pucuk senjata juga ada magazen ya, beberapa magazen dan amunisinya ya, amunisinya. Kemudian juga di situ ada PC komputer ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka berencana menyerang Brimob di Kelapa II dan markas TNI di Jawa Barat. Dan untuk membahas lebih dalam, kita akan bergabung dengan Islah Bahrawi, Direktur Jaringan Moderat Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Islah. Waalaikumsalam, Mbak Zila. Pak Islah, bagaimana Anda menanggapi hal ini? Katanya ada 3 oknum polisi yang ditangkap, tapi tidak terkait terorisme, melainkan dengan penjualan senjata api ilegal. Tapi ini ada kaitannya dengan tersangka teroris yang sebelumnya DE. Menurut Anda seperti apa? Ya, memang seperti yang saya sampaikan di iNews ya, waktu penangkapan Dananjaya Air Bening itu, saya waktu itu mengatakan bahwa Densus 88 bergandengan dengan Kriminal Umum Polda Metro Jaya, karena diduga senjata yang dimiliki oleh DE ini pasti akan melibatkan banyak pihak. Nah, kemudian dilakukanlah pengembangan pemeriksaan terhadap DE dari mana dia mendapatkan berbagai amunisi dan senjata itu. Sehingga kemudian ditemukan titik simpul yang paling utama, bahwa ternyata mereka ini sudah terbiasa mendapatkan senjata-senjata pabrikan maupun rakitan ini lewat e-commerce. Nah, setelah ditelusuri ternyata pabriknya itu, sumbernya itu ada di Semarang ternyata. Nah, inilah kemudian dari Semarang ini ditemukan perkembangan baru yang melibatkan beberapa oknum, di mana oknum ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan teror sama sekali. Makanya yang melakukan penangkapan adalah Polda Metro, Direktorat Kriminal Umum Polda Metro melakukan penangkapan. Tapi oknum-oknum polisi ini bukan ditangkap sebenarnya, tapi diamankan oleh Paminal. Nah, untuk dilakukan pendalaman. Dari hasil pendalaman sementara, oknum polisi ini ternyata juga membeli senjata-senjata itu lewat e-commerce dari pabrik yang sama di Semarang ini. Makanya kemudian dilakukan pengembangan dan ini saya kira memang harus terus didalami. Yang paling kita takutkan adalah senjata ini memang takutnya jatuh ke tangan orang-orang yang terpapar terorisme seperti tersangka DE kemarin yang ditangkap Densus. Nah, inilah yang harus, apalagi kan kita tahu ini Mbak Zila ya, ada banyak sekali kriminal umum, begal, pencurian, ranmor, kasus-kasus berbagai pembunuhan ini ternyata menggunakan senjata api. Nah, dari sinilah yang mungkin kriminal umum, Krimum Polda Metro Jaya harus mengembangkan ini supaya penggunaan senjata api liar ini tidak semakin meresahkan masyarakat. Saya kira begitu sih. Jadi intinya polisi ini, oknum polisi ini dia membeli dari pabriknya di Semarang terus dijual lagi di e-commerce gitu ya. Tapi kalau Anda melihat seberapa bahaya atau seberapa masifnya sih penjualan senjata api ilegal ini, Pak Islah? Kalau saya melihat memang ini sangat membahayakan ya, membahayakan dalam konteks keamanan. Misalnya kalau ternyata pembeli jual beli ini beredar di kalangan penjahat, pelaku street crime dan sebagainya. Tapi yang jauh lebih membuat saya concern adalah kalau ternyata jatuh kepada tersangka teroris seperti DE kemarin. Dan apalagi kalau senjata-senjata seperti ini sampai jatuh ke tangan jaringan teror, ini akan sangat bahaya. Apalagi ini kan berupa senjata airgun yang dimodifikasi menjadi senjata api. Ini kan
sungguh sangat meresahkan. Apalagi saya kemarin sempat memprotes salah satu airgun yang dipakai oleh beberapa santri misalnya, karena memang ada indikasi berbagai senjata yang dipakai oleh para penjahat itu termodifikasi dari airgun. Makanya peredaran airgun sendiri ini juga harus dikontrol ketat. Ini bukan persoalan street crime, tapi juga persoalan kelompok-kelompok radikal, ekstrim, teror. Kalau sampai mereka betul-betul begitu mudahnya menguasai senjata api, tidak mustahil mereka juga akan lebih mempercepat akselerasi untuk melakukan revolusi dengan senjata-senjata itu. Selama ini kelompok-kelompok teror ini salah satu yang menjadi obstacle, menjadi hambatan mereka untuk melakukan pemberontakan, makar dan sebagainya adalah keterbatasan akses terhadap senjata api. Nah, ini yang membuat kita harus aware bahwa jangan sampai senjata api ini terlalu mudah bisa diakses, terlalu mudah untuk diperjualbelikan, dan terlalu mudah juga peredarannya di bawah permukaan yang kita tidak bisa pantau. Ini makanya saya sangat berterima kasih, saya pribadi ya, kepada Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang berhasil ngungkap jaringan ini konon sampai ke kota-kota lain, bukan hanya di Semarang. Yang saya dengar tadi dari Direktur Kriminal Umum Pak Hengki Haryadi, katanya ini sedang dikejar ke berbagai kota peredarannya. Baik, makanya, Pak Islah, kita jeda dulu sebentar karena kita akan melanjutkan dialog ini usai jeda berikut. Jangan kemana-mana, pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih. Pemirsa, Anda kembali di iNewsroom bersama saya Fazilah Khairunisa, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Islah Bahrawi, Direktur Jaringan Moderat Indonesia, ini terkait dengan senjata api ilegal di kalangan teroris begitu ya, Pak Islah. Pak Islah sempat menyampaikan bahwa soal santri yang memiliki senjata airgun gitu ya. Memang banyak sebenarnya santri di Indonesia yang memiliki senjata ilegal nih, Pak Islah. Enggak, waktu itu kan ada salah satu pesantren gitu ya memamerkan ekstrakurikuler ya dengan menggunakan airgun. Makanya saya protes waktu itu. Janganlah santri-santri itu diperkenalkan dengan kegiatan seperti ini. Nah, kemudian ada kejadian seperti DE ini yang ternyata banyak sekali senjata-senjatanya itu hasil modifikasi airgun. Artinya apa? Pemerintah dan juga pihak keamanan harus bisa memetakan dan mengawasi penggunaan airgun ini. Harus. Nah, yang kedua adalah anggota-anggota jaringan teror selama ini kan sangat susah untuk mendapatkan senjata. Mereka harus melalui jalan berliku dari senjata-senjata yang diselundupkan dari Filipina Selatan, kemudian lewat Tawi-Tawi, dia masuk lewat Sangir. Nah, ini kelompok-kelompok jaringan seperti jaringan Ali Kalora, Santoso, kelompok Budi Ando, Kupik Lawanga, ini kan selalu menggunakan senjata-senjata lama yang dimodifikasi dari daerah-daerah konflik, misalnya konflik Ambon, Poso. Nah, ini kan betapa sulitnya mereka itu melakukan akses atau mendapatkan senjata harus lewat jalur berliku karena memang sangat sulit. Hari ini dengan adanya pabrik modifikasi dari airgun menjadi senjata api ini kan sangat mengkhawatirkan kita semua. Nah, ini yang harus menjadi perhatian dari pihak keamanan. Yang ketiga adalah yang ingin saya klarifikasi ya, ada banyak berita bahwa perwira yang ada di Bekasi Utara, di Polres Bekasi Utara, itu sebenarnya bukan pemasok senjata laras panjang kepada tersangka teroris DE, bukan. Jadi pemasok laras panjang kepada DE ini sebenarnya bukan perwira polisi yang disebut-sebut di dalam yang beredar di WA grup itu. Jadi siapa? Yang menjadi pemasok itu orang sipil yang sudah ditangkap oleh Polda Metro Jaya 2 hari yang lalu. Jadi bukan polisi tapi orang sipil begitu. Orang sipil yang sudah ditangkap. Nah, dari orang sipil inilah kemudian berkembang hingga berujung kepada penangkapan-penangkapan yang lain ini, termasuk oknum-oknum anggota polisi yang melakukan transaksi lewat e-commerce, lewat penjual yang sama lah, kurang lebih begitu. Baik, kita tunggu respon pemerintah terkait dengan penjualan senpi ilegal ini begitu. Terima kasih Pak Islah Bahrawi, Direktur Jaringan Moderat Indonesia, telah bergabung di iNewsroom. Salam sehat selalu Pak, sampai jumpa.